selesai ya ini, cuma di akhir periode, aktualnya di akhir periode, anggaran di awal. Maksudnya itu overhead. Terus kenapa Bu dibebankan pakai apa? Dibebankannya pakai jam mesin. Ingat nggak penjelasan itu? Mbak Nurul bingung matanya. Kelihatan dari mata sebenarnya kan yang bingung. Maksudnya kenapa pakai jam mesin, jam tenaga kerja langsung? Dianggarkannya tuh kenapa pakai basis Bu misalnya? Pakai basis gitu kan? Ada kan basisnya ya, basis anggarannya ya. Nah kenapa sih pakai basis gitu? Supaya gampang kan ya pakai basis. Nah masalahnya basisnya gimana cara ngitungnya? Tanyanya gitu kan? Nah terus ada rumusnya. Rumusnya kemarin macam-macam tergantung basisnya. Ada jam mesin, ada jam tenaga kerja ya, jam kerja langsung, ada tenaga kerja langsung, tenaga kerja ini masih kosnya ya, jumlah kosnya, kos tenaga kerja langsung, langsung, terus kos bahan baku, ya, ada macam-macam, unit produksi, transaksi terakhir ya. Ya, tergantung. Nah, gimana kita mau pakai metode yang mana? Metodenya tiga macam ini. Nah, misalnya, saya tuh kemarin kasih contoh, kalau perusahaan itu misal memang yang kerja banyaknya mesin, ya lebih baik pakai jam mesin. Tapi kadang kan ada kan pekerjaan yang banyak pakai tenaga manusia gitu ya, operator. Jadi tenaga kerjanya kita pakai yang langsung gitu. Pendekatan di perusahaan seperti itu. Nah, cara ngitungnya seperti apa? Di soal yang ini ya, yang nomor 6 itu kemarin saya kasih contoh. Nah, yang nomor 6 ini kan kemarin, coba Anda lihat nomor halaman berapa? 3.36. 3.36. Nah, 3.36 itu kemarin anggarannya 38.250. Jam kerja langsungnya yang ini masih jam kerja langsung anggaran ya. Nah, jadi misalnya nih contohnya, sebelum berproduksi setiap awal proses produksi itu mereka sudah ngitung, udah perkirakan gitu loh. Contohnya gini aja deh, Anda kan mau buat makanan misalnya, kemarin kan saya donat ya contohnya, misalnya mau buat donat tuh butuhnya berapa jam sih satu donat? Jadi Anda harus mikir kayak gitu loh, serius emang rumit, emang harus mikirnya ke situ, karena diproduksi pasti begitu. Jadi ternyata kalau bikin donat tuh saya butuh waktu 2 jam misalnya. Nah 2 jam itu berapa sih gajinya? Nah, biayanya rata-rata gitu. 2 jam itu ternyata rata-rata misalnya biayanya misalnya 2 jam, anggaplah sejamnya 50.000, berarti 100.000 misalnya kan 2 jam. Nah, itu kan cost-nya tadi berarti yang ini ya tadi kita ya jam kerja langsung ya. 2 jam terus 100.000 ya. Kalau 50.000 tadi kan. Nah, cost-nya 100.000, jamnya 2 jam. Nah, terus ternyata berproduksinya 3 jam ya kan, realnya ini anggaran, ini real. Jadi bagusnya soal itu nanti Anda ngerjakan soalnya 33 tuh Anda buat dulu kayak gini, anggaran, real, nanti biar gampang gitu ngitungnya. Realnya 3 jam, kalau real 3 jam, nah ternyata misalnya kita masih costnya sih nanti dulu lah, karena kan ini kan cuma anggaran ya. Nah, misalnya 3. Nah terus Anda kan ini kan real untuk tenaga kerja pasti angkanya jadi untuk tenaga kerja ini kan tenaga kerja. Nah sekarang masalahnya kan overhead di sini. Misalnya anggaplah realnya jadinya 3 jam kali 50.000, 150 kan realnya. Nah, tapi real ini nggak untuk ngitung overhead, nggak dipakai, kan real biayanya aja. Nah untuk overhead misalnya mau pakai dari anggaran tenaga kerja. Ini kan kalau kita anggarkan berarti 100 per 2 jam sama dengan 50.000 ya. 50.000 kan. Nah, ini namanya tarif overhead. Nah, di sini mau menghitung overhead, misalnya ternyata overheadnya kan realnya 3 jam kan. Jadi 3 jam kali 150.000 dapat 150.000. Sama dia. Sama dengan yang tenaga kerja jadi. Karena diperkirakan karena tarifnya kan ini. Nah ini kan sebenarnya untuk menghitung overheadnya kan isinya listriknya apanya, jadi baru ya, tapi ini belum biaya sebenarnya karena ini kan cuma anggaran 150.000 ini masih anggaran, cuman anggarannya namanya normal costing, normal karena tarifnya pakai tarif ini, angkanya angka yang real gitu istilahnya karena 3 jam kan. Terus
nanti akhir periode misalnya ternyata kosnya habisnya overheadnya listrik dan sebagainya 200, selesai buat donat habisnya 200.000 misalnya. Nah, berarti ada selisih 50.000. Nah, yang sering ditanya adalah berapa selisihnya? 50. Gitu ya. Nanti Anda pelajarin lagi lah soal nomor 6 sampai 10, kalau nggak ngerti bisa ditanya lagi ya. Terus soal nomor 41 nggak usah, nanti dulu 4. Udah presentasi aja dulu ya. Udah mau habis. Nanti modul 4. Modul 4 ini harus dijelasin. Tapi nggak kekejar. Kamis ya. Iya, Bu. Silakan Mbak Nurul. Ini baterainya nyamda ya. Ada colokan. Di sini ada colokan, Bu. Ya. Ada. Sebelah sana. Oh ya. Oh ya. Ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas bab 5, yaitu sistem kos pekerjaan order. Ya, gimana? Lanjut. Enggak kenalin nama. Oh, nggak usah lah. Di dalam kos pekerjaan atau sistem pekerjaan order ada 3 pembahasan, yaitu sistem kos pekerjaan order, 2 akuntansi sistem kos pekerjaan order, 3 akuntansi produk. Next, Bu. Ya. Sistem kos pekerjaan order adalah sistem akuntansi yang digunakan untuk menentukan kos produk dari setiap pekerjaan atau order yang diproduksi dan diterapkan pada perusahaan manufaktur yang proses produksinya berjalan ketika terdapat ada pekerjaan order atau pesanan. Contohnya percetakan, fotokopi, konstruksi, bengkel, kantor konsultan, dan kantor akuntan publik. Next. Di sini ada terdapat beberapa karakteristik sistem kos pesanan. 1 yaitu penjualan atau produksi, yaitu penjualan dilakukan sebelum produksi dimulai. Produksi dilakukan untuk memenuhi pesanan tertentu. Yang kedua, sediaan bahan baku, yaitu jumlah material yang dibutuhkan seringkali sulit diestimasi. Bagian gudangnya menyediakan sediaan dan jumlah minimal. Yang ketiga yaitu sediaan produk jadi, yaitu jumlah sediaan produk relatif sedikit karena produknya selesai diproduksi untuk disegerakan yang diserahkan pada pelanggan. Yang keempat, waktu produksi pendek, tidak berjalan secara bersambung atau kontinu, karena terus jumlah unit yang diproduksi tergantung order yang dipesan pelanggan. 5. Sistem kos, yaitu kos unit ditentukan secara faktual saat pekerjaan selesai. Kos diakumulasi berdasarkan pekerjaan. 6. Varietas jenis produksi tinggi karena disesuaikan dengan spesifikasi dari pelanggan. Dan di sini terdapat diagram, yaitu mengenai bahan yang dikonversi kos produksi yang dibutuhkan, yaitu membutuhkan bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan diproses menjadi proses dalam produk 1, 2, 3 dan menghasilkan sediaan produk jadi, terus diserahkan pada unit kos pekerjaan 1, 2, 3. Next. Di dalam kos produksi order yaitu terdapat beberapa dokumen, yaitu 1 dokumen mengenai permintaan bahan atau material requisition, yaitu dokumen
yaitu dokumen yang digunakan oleh bagian produksi untuk meminta bahan baku pada bagian gudang. Yang kedua yaitu kartu jam pekerjaan atau labor job ticket, yaitu dokumen yang digunakan untuk menyata jam kerja langsung pada setiap pekerja untuk mengkonversi order atau pekerjaan. Yang ketiga yaitu kartu kos pekerjaan, order atau job order cost sheet, yaitu dokumen yang digunakan untuk mengakumulasi seluruh kos tenaga kerja konversi untuk memproduksi sesuai pesanan pelanggan. Next nih. Yang kedua. Di sini akuntansi banget ya bab ini. Iya. Ya terus bab ini Akuntansi sistem kos pekerjaan order, yaitu bahan. Di dalam bahan ini terdapat 3 bahan, yaitu bahan baku, bahan penolong, bahan habis pakai atau suplai yang digunakan untuk gunakan dalam proses produksi yang dipesan oleh departemen pembelian. Bahan disimpan dalam gudang dengan pengawasan oleh pegawai yang ditugaskan, dan bahan hanya dikeluarkan jika terdapat dokumen atau formulir permintaan bahan yang disetujui oleh pegawai yang berwenang. Di sini jumlah pencatatan pembelian. Jumlah pencatatan pembelian 1 yaitu sediaan bahan terdapat pada debit dan utang dagang terdapat pada kredit. pembelian ya. Yang kedua untuk pekerjaan nomor 212, jurnalnya kedua, cara akuntansi bahan baku dapat dicatat pada akun barang dalam proses dengan penambahan nomor pekerjaan order yang menggunakan, sedangkan bahan penolong dicatat pada akun overhead dalam departemen produksi. Contoh jurnalnya, produk dalam proses 212 masuk dalam debit, overhead pabrik kendali pada departemen produksi masuk dalam debit, terus sediaan bahan masuk dalam kredit. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Secara akuntansi, tenaga kerja langsung dicatat pada produk dalam proses ditambah nomor pekerjaan atau order. Sedangkan tenaga kerja langsung dicatat pada akun overhead pabrik departemen produksi. Jurnal ketiga dalam penyatatan tenaga kerja yaitu produk dalam proses 212 masuk dalam debit, overhead pabrik kendali departemen produksi masuk debit, utang gaji dan upah masuk kredit. Yang ketiga yaitu overhead pabrik, untuk mencatat keseluruhan overhead yang terjadi di departemen produksi. Jurnal overhead pabrik yaitu overhead pabrik kendali departemen produksi masuk dalam debit, depresi akumulasi mesin masuk pada kredit, depresi akumulasi Depresiasi. Kerjanya lagi seru kayaknya. depresi semua ya. Depresiasi akumulasi gedung pada kredit, utang utilitas pada kredit, utang lain-lain pada kredit. Next slide. Ya. Depresi. Jumlah pencatat overhead pabrik dibebankan yaitu produk dalam proses 212 masuk dalam debit, overhead pabrik dibebankan departemen produksi masuk dalam. Kok masuk dalam itu? Maksudnya Di jurnal ke gitu. di jurnal ke kredit. Atau di jurnal. Ya. Untuk mencatat ketika pekerjaan nomor 212 telah selesai diproses, jurnalnya sediaan produk jadi di jurnal debit, produk dalam proses di jurnal di kredit. Next. Untuk mencatat penyerahan pekerjaan nomor 212 pada pelanggan yang memesan, jurnalnya piutang dagang, jurnal di debit, kos produksi jual, mencatat jurnal di debit, sediaan produk jadi masuk di jurnal kredit, penjualan masuk di jurnal kredit.
Jika terdapat selisih antara satu akun overhead pabrik terkendali dan overhead pabrik dibebankan, maka selisihnya dapat dibebankan pada akun kos produksi kedua. Di sini ada jurnal overhead pabrik dibebankan masuk jurnal debit, overhead pabrik dibebankan kurang masuk jurnal debit, overhead pabrik kendali masuk jurnal kredit. Terus ada yang satunya lagi, kos produksi terjual masuk ke jurnal debit, overhead pabrik terbeban kurang masuk ke jurnal kredit. Akuntansi produk ada 4 macam, yaitu produk rusak. Produk rusak dibagi menjadi 2, normal dan abnormal. Terus produk cacat dibagi menjadi 2, normal dan abnormal. Produk sisa dan bahan sisa buangan. And then if Produk rusak atau spoiled adalah produk yang tidak memenuhi standar produksi dan dijual sesuai nilai sisa atau dibuang. Akuntansi produk rusak memiliki tujuan yaitu agar manajemen dapat memperoleh informasi atas produk rusak yang terjadi, sebab terjadi dan nilai produk rusak tersebut. Produk rusak dibagi menjadi 2, yaitu produk rusak normal, yaitu jumlah produk rusak yang masih dalam batas toleransi. Dalam produk rusak normal terdapat 2 metode, yaitu dialokasikan pada seluruh pekerjaan atau order jurnalnya. Produk rusak berdasarkan nilai sisa jurnal di debit. Overhead pabrik kendali masuk di jurnal debit. Produk dalam proses A masuk jurnal kredit. Jurnal yang digunakan untuk produk rusak terjual secara tunai dengan nilai sisanya, yaitu kas masuk jurnal debit, produk rusak masuk jurnal kredit. Yang kedua, dialokasikan pada pekerjaan atau order tertentu. Jurnal untuk mencatat yaitu produk rusak berdasarkan nilai sisa masuk di jurnal debit, produk dalam proses A masuk di jurnal kredit. Yang kedua yaitu produk rusak abnormal. Produk rusak abnormal produk rusak yang melebihi batas toleransi yang ditetapkan karena indikasi terjadinya inefisiensi dan kinerja yang kurang baik dari bagian produksi. Jurnal untuk mengeluarkan kos produk rusak dari produk dalam proses. Produk rusak berdasarkan nilai sisa masuk ke jurnal debit. Rugi dari produk rusak abnormal masuk jurnal debit. Produk dalam proses A masuk jurnal kredit. Kedua yaitu produk cacat atau defektif. Produk yang tidak memenuhi standar produksi tetapi masih bisa diperbaiki dengan tambahan proses produksi tertentu, kemudian dapat dijual dengan harga reguler. Dalam akuntansi produk cacat ada 2 metode, yaitu metode produk cacat normal. Metode yang digunakan yaitu dibebankan pada seluruh pekerjaan. Jurnalnya overhead pabrik kendali masuk di jurnal debit, overhead pabrik dibebankan masuk di jurnal kredit. Yang kedua, jurnal overhead pabrik dibebankan dialokasikan pada persediaan barang dalam proses. Produk dalam proses masuk di jurnal debit, overhead pabrik dibebankan masuk jurnal kredit. Sama mantan pacarnya. Tiga yaitu jurnal pencatatan penggunaan bahan penolong. Why? Overhead pabrik terkendali masuk jurnal debit, sediaan bahan masuk jurnal kredit. Itu yang kedua. Jurnal penutupan akun overhead pabrik saat akhir periode. Jurnal overhead pabrik dibebankan masuk jurnal debit, overhead pabrik kendali masuk di jurnal kredit.
Yang kedua yaitu dibebankan pada pekerjaan tertentu atau kos perbaikan. Taiwanese. Bahan baku masuk di jurnal debit, tenaga kerja masuk di jurnal debit, overhead pabrik dibebankan, 60% dari tenaga kerja langsung masuk di jurnal debit, jurnal kos perbaikan, produk dalam proses 221 masuk di jurnal debit, sediaan bahan masuk di jurnal kredit, utang gaji dan upah masuk di jurnal kredit, overhead pabrik dibebankan masuk di jurnal kredit. Yang kedua yaitu produk cacat abnormal, jurnalnya rugi dari produk cacat abnormal masuk dalam jurnal debit, sediaan bahan masuk dalam jurnal kredit, utang gaji dan upah masuk dalam jurnal kredit, overhead pabrik dibebankan masuk jurnal kredit. Yang ketiga yaitu bahan sisa atau stok. Bahan baku yang merupakan dari bahan baku yang merupakan sisa dari proses produksi yang tidak dapat digunakan dalam proses untuk tujuan yang sama. Contohnya akuntansinya ada 2 metode, yaitu dibebankan ke seluruh pekerjaan. Jurnalnya kas masuk dalam debit, overhead pabrik kendali masuk dalam jurnal kredit. Sih banyak kan sih? Terakhir. Oh terakhir. Yang terakhir. Pengen penasaran begini kok masih belum. Dibebankan yang kedua yaitu dibebankan pada pekerjaan tertentu. Jurnal dibebankan pada pekerjaan nomor 432. Jurnalnya kas masuk dalam debit, produk dalam proses 432 masuk dalam kredit. Yang terakhir bahan sisa buangan atau waste adalah bahan baku yang merupakan sisa dari proses produksi yang tidak dapat digunakan lagi dan tidak memiliki harga jual. Akuntansi bahan sisa buangan ada 2 metode, yaitu dibebankan pada seluruh pekerjaan. Jurnalnya overhead pabrik kendali masuk dalam jurnal debit, utang dagang masuk dalam jurnal kredit. Yang kedua yaitu dibebankan pada pekerjaan tertentu. Jurnal penulisannya, produk dalam proses A masuk dalam jurnal debit, utang dagang masuk dalam jurnal kredit. Terima kasih. Ya, tadi saya review dulu ya. Makasih Mbak. Kayaknya saya belum bisa ngasih tugas. Jangan Bu. Belum bisa. Kamis baru bisa ini. Jadi Kamis nanti saya review ini sama latihan soal. Saya nggak yakin presentasi. Karena ini lumayan nih ngejelasin logikanya kenapa jurnal segitu banyaknya kan. Nah, banyak sekali jurnalnya itu. Jadi pokoknya Kamis tuh siapkan benar ya, jangan ngantuk kalau mau minum kopi karena berat materi Kamis itu. Nah, saya bilang sebenarnya berat yang ini Kamis ini. Nah, jadi habis itu baru saya bisa ngasih soal. Kalau nggak bisa. Ya, jadi harus paham dulu ini logikanya. Ini sebenarnya ringkasan dari yang dijelasin tadi. Nah, sebenarnya kurang satu lagi tapi ini dulu. Ini yang modul 5 dari satunya. Jadi ini kan produk dalam proses terdiri dari baliknya ini lagi kok. Bahan baku, tenaga kerja, overhead. Bahan baku yang waktu beli bahan baku di jurnal di sini. Jurnalnya persediaan bahan baku pada kas. Biasanya kalau jurnal itu ngomongnya gini, persediaan bahan baku di debit, pada kas di kredit, gitu cara presentasinya. Persediaan bahan baku di debit, pada kas di kredit, gitu. Seperti itu aja angkanya. Persediaan bahan baku di debit misalnya 10.000, pada kas di kredit 10.000, boleh begitu. Nah, terus nanti bahan baku kan tadi udah dibeli, pas bahan baku digunakan, dibalik. Tadi kan di debit, karena digunakan keluar kan, jadi di kredit. Nah, kredit masuk kemana? Masuk persediaan dalam proses. Ini jawab pertanyaan dirimu tadi loh. Nah, jadi persediaan dalam proses ini di debit, misalnya nilainya berapa ya, 10.000 misalnya. Persediaan dalam proses di debit pada bahan baku di kredit. Bolak-balik Jadi dibalik. Terus kalau ini selesai, barang jadi selesai, ini jadi di debit, jadi di kredit. Jadinya debitnya barang jadi, produk jadi. Kalau dia pindah, ini kan terjadi proses pindah barang ya, transaksi kan namanya. Pindah barang ini transaksi namanya. Jadi pada barang jadi pada
PDP 1 misalnya departemen 1. Nah, makanya misalnya nih ada angkanya. Jadi bab ini Anda harus belajar ini, kadang dari proses sampai ngitung nanti berapa sih costnya ini lengkap, sampai nanti hitung ini selisih tenaga kerja sama ya, tenaga kerja sama dengan overhead, terus ini jumlah makanya ini sama dengan yang tadi soal yang kita bahas pertama tadi ya Mbak ya, tapi ini pakai alur akuntansi dan pakai jurnal. Tadi kan kita pakai jurnal tuh waktu modul 1, nah modul 4 pakai jurnal gitu. Itu bedanya. Makanya tadi bagus lah pertanyaan modul 1 saya bilang, karena Anda kan nge-refresh lagi sehingga pas masuk ke sini jadi paham gitu. Nah, jadi ini semuanya modelnya begini. Semua harus sama begini. Pokoknya masuk ke debit, keluar pasti keluar karena dipakai untuk produksi. Nah, tapi di produksi masuk di debit, pas keluar karena mau dijual kan, jadi kan masuk barang jadi nanti dijual. Nah, masuk keluar barang jadinya habis, masuk ke cost dan udah selesai kalau produksinya habis gitu. Nah, masalah di sini ada overhead kendali dan dibebankan dicatatnya di debit, kendali catatnya di kredit. Nanti ada selisih antara sama ini. Namanya nanti overhead dibebankan kurang atau overhead dibebankan lebih gitu jurnalnya kan. Ini resumenya kira-kira gimana? Coba pusing. Belum pakai angka, tapi ini nanti akan pakai angka. Minggu depan, ya Bang, malam Kamis ini udah pakai angka kita belajarnya. Ya angkanya pusing. Tapi Kamis itu saya masih harus ngulangin modul 4, belum dibahas modul 4. Jadi 1 jam modul 4, selanjutnya ini. Jadi makanya saya kemungkinan nggak presentasi yang terakhir siapa yang presentasi yang itu? Ada yang 6, 7, 8. Kelompok 6. Kelompok 6 siapa ya? 6 siapa namanya? 6 Mbak itu lah, yang Eni itu lah. Mbak Eni. Oh, Mbak Enik Murti Rahayu. Kasih tahu aja minggu depan mungkin. Iya. Nggak bisa minggu, nggak akan kekejar karena ini panjang. Iya. Nggak ada. Penjelasan Saya ngejelaskan semua. Cuman ya itu siapin benar karena hitungan semua gitu. Model 4 kan ngajarin yang kemarin yang apa namanya Mbak Tini presentasi yang dari yang itu yang belum yang itu yang alokasi metode bertahap sama metode langsung bertahap sama aljabar itu harus dijelasin dulu. Oh iya. Belum latihan. Jelasin itu satu sesi, habis itu baru lanjut ke sini. Langsung latihan juga. Ya. Oke, itu dulu. Udah jam 5:07 bersih 7 sih. Mau lewat berapa? Kamis masuk tetap Bu ya, jam 9.30. Iya, sebenarnya sih kalau saya sih orangnya misalnya masuk 9.30, biasanya 9.30 saya lewatin ya 10 menit 15 menit nggak tepat Biar waktu kok, kumpul biar gitu kumpul ya. baru saya Tapi tetap aja belum kumpul. Masih Gitu. belum rampung kerjaannya. Jadi saya tuh sebenarnya nggak ini, bahkan misalnya lewat-lewat pun selesainya misalnya kan harus 22.30 ya. 23.30 ya. Kadang-kadang ya lewat-lewat nggak apa-apa gitu kan, kalau lihat kayaknya udah ngantuk ya udah kita stop gitu. Jadi saya ngeliat kalian juga gitu loh, nggak ini kok nggak selalu kita masuk 9.30 ya, selalu lewat nggak pernah saya ini. Cuman udah masuk, cuman nggak ngomong, kadang cuman nggak ngobrol, kemarin ngobrol dulu. Kalau saya mah selalu pertama. Nah, dia pertama masuk ini ngobrol dulu akhirnya kita. Itu ngobrolnya nggak ini, cuma nanya-nanya aja gitu.